saudara-saudara Yesus itu bukan saudara kandung. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Bukankah adik-adiknya bersama dengan kita? Lalu dari adik-adik yang disebut, saudara-saudara Yesus disebut, salah satunya adalah Yakobus. Maria begitu hebat, dari kecil dia mendidik anak-anaknya yang lain dengan mengatakan, itu bukan kakak kamu. Kalau kita memeriksa Alkitab dengan lebih teliti, maka saya percaya bahwa Yesus itu mempunyai saudara-saudara hasil hubungan Yusuf dan Maria. Saudara-saudari, kita melihat bahwa pendeta Gilbert dan pendeta Estrasoro dan juga mungkin pendeta-pendeta lainnya mengajarkan bahwa Yesus mempunyai adik kandung atau mempunyai saudara-saudari kandung. Shalom. Pendeta Gilbert Lumoindong dan pendeta Estrasoro beda pandangan dengan Romo Alphonse Kolo dan Dr. Bambang Nursena tentang Yesus punya saudara kandung. Saudara dikasihi Tuhan, ulasan ini penting dan menarik serta berharga menjadi sebuah wawasan bagi kita. Oleh karena itu, saya mendorong berkenan menonton sampai tuntas supaya tidak gagal paham atau salah mengerti. Pertama-tama kita akan menyaksikan penjelasan dari pendeta Gilbert Lumoindong. Orang banyak berkata, bukankah dia anak Yusuf dan Maria? Bukankah adik-adiknya bersama dengan kita? Lalu dari adik-adik yang disebut, saudara-saudara Yesus disebut, salah satunya adalah Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus adalah penulis surat Yakobus dalam Alkitab. Tetapi yang menarik, itu yang saya bilang, kenapa saya sebut Maria hebat? Karena Yakobus tidak pernah berkata bahwa dia adik Tuhan Yesus, betul? Karena kalau dia adik Tuhan Yesus, dia bergelar Habib, saudara. Keturunan langsung Habib, ya. Tetapi kalau sudah baca Yakobus pasal 1 dikatakan apa? Aku Yakobus, hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti Maria begitu hebat, dari kecil dia mendidik anak-anaknya yang lain dengan mengatakan, itu bukan kakak kamu, tetapi itu adalah kesempatan Tuhan bagiku untuk melahirkan Allah yang menjadi sama dengan manusia. Karena itu Yakobus tidak pernah berkata itulah kakakku. Berikutnya, mari kita menyimak ulasan dan penjabaran dari hambanya pendeta Estrasoro berikut ini. Kalau kita memeriksa Alkitab dengan lebih teliti, maka saya percaya bahwa Yesus itu mempunyai saudara-saudara hasil hubungan Yusuf dan Maria. Dasar dalam Alkitab adalah bahwa kita melihat di dalam Matius 13 ya, ayat 54 sampai 56 dikatakan, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa mengadakan mujizat itu? Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Di sini bukan hanya dikatakan bahwa Yesus punya saudara, laki-laki dan perempuan, tapi yang laki-lakinya dikasih nama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Alkitab memang mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita tadi menyimak dan mendengarkan penjelasan dari pendeta Gilbert Lumoindong sekaligus pembahasan dari pendeta Estrasoro, saat ini kita akan menyimak secara teliti
penjelasan dari Romo Alphonse Kolo berikut ini. Saudara-saudari, kita melihat bahwa Pendeta Gilbert dan Pendeta Estrasoro dan juga mungkin pendeta-pendeta lainnya mengajarkan bahwa Yesus mempunyai adik kandung atau mempunyai saudara-saudari kandung. Jadi menurut Pendeta Gilbert Lumendong dan Pendeta Estrasoro, Bunda Maria selain mengandung dan melahirkan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, Bunda Maria juga mempunyai anak kandung dari hasil hubungan seksual dengan Yusuf. Teks-teks yang dikutip oleh Pendeta Gilbert Lumendong dan Pendeta Estrasoro untuk membenarkan ajarannya adalah teks-teks ini. Pertama, Matius bab 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Teks yang lain, Markus bab 3 ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Juga dari Galatia bab 1 ayat 19. Tetapi aku, yaitu Paulus, tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dari teks-teks ini, Pendeta Gilbert Lumendong dan Pendeta Estrasoro dan gereja-gereja Kristen non-Katolik atau Protestan berkesimpulan bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari kandung. Konsekuensinya, Maria itu tidak tetap perawan sebab ia melahirkan anak-anak lain selain Yesus dari hubungan biologis dengan Yusuf. Soal keperawanan Maria bisa kita bahas pada kesempatan lain. Gereja Katolik mengatakan atau mengajarkan bahwa Yesus tidak mempunyai adik atau saudara kandung. Bunda Maria hanya mempunyai satu anak, yaitu Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Berikut penjelasannya. Perlu diketahui bahwa bagi orang Yahudi dan juga orang Timur pada umumnya, pengertian saudara itu bisa sempit, bisa juga amat luas. Baik kata Ibrani ak maupun terjemahan Yunaninya adelphos dapat mempunyai macam-macam arti. Pertama, saudara kandung. Misalnya, Kain adalah saudara atau adik Habel dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 2. Yang kedua, bisa berarti saudara tiri. Misalnya, Raja Filipus adalah saudara tiri Raja Herodes dalam Markus bab 6 ayat 17 sampai 18. Yang ketiga, sanak keluarga atau kerabat. Misalnya dalam Kejadian bab 13 ayat 8, yaitu Abraham berkata kepada Lot keponakannya itu, kita ini saudara. Terjemahan LAI yaitu kita ini kerabat, dan masih banyak contoh lainnya. Dari contoh-contoh ini dapat disimpulkan bahwa pengertian saudara itu bisa sempit, bisa juga luas. Jadi saudara-saudara Yesus tidak harus berarti saudara-saudara kandung Yesus. Selain itu, kita dapat mengutip Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dalam Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 dikatakan bahwa Yesus menyerahkan ibunya ke dalam pemeliharaan murid yang dikasihinya. Seandainya Yesus itu mempunyai banyak saudara atau saudara kandung, mengapa Yesus tidak menyerahkan Maria bundanya kepada saudara atau saudari kandungnya? Rasanya aneh kalau Yesus repot-repot menyerahkan ibunya kepada muridnya, yaitu Yohanes. Dengan beberapa argumentasi ini,
disimpulkan bahwa Bunda Maria hanya mempunyai satu anak, yaitu Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Istilah saudara-saudara Yesus bukan berarti saudara kandung. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus tidak mempunyai saudara kandung atau adik kandung. Dan ini tafsiran resmi Gereja Katolik sejak abad-abad awal gereja. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 500 dikatakan, kadang-kadang orang mengajarkan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu dalam arti bahwa mereka bukanlah anak-anak lain dari perawan Maria. Yakobus dan Yosef yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus dalam Matius bab 13 ayat 55 merupakan anak-anak seorang Maria yang adalah murid Yesus dan yang dinamakan Maria yang lain dalam Matius bab 28 ayat 1. Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam Perjanjian Lama, mereka itu saudara-saudara Yesus yang dekat. Jadi, saudara-saudara Yesus itu bukan saudara-saudara kandung, tetapi adalah sepupu Yesus atau orang lain yang berasal dari keluarga kerabat Maria. Sekali lagi kita tegaskan bahwa Gereja Katolik mengajarkan secara resmi bahwa Bunda Maria hanya mempunyai satu anak, yaitu Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Yesus tidak mempunyai adik kandung atau saudara kandung yang dilahirkan dari Bunda Maria dalam hubungan seksual dengan Yusuf seperti yang dikatakan atau diajarkan oleh Pendeta Gilbert atau Pendeta Estrasoro. Saudara-saudari, semoga umat Katolik semakin diteguhkan dalam imannya dan tetap memiliki keyakinan bahwa Yesus tidak mempunyai adik kandung. Bunda Maria hanya melahirkan satu anak, yaitu Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai bagian akhir, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara argumentasi yang dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena berikut ini. Saudara-saudara Yesus itu bukan saudara kandung, bukan. Itu tradisi setelah reformasi itu yang mengatakan saudara kandung itu, supaya Maria agak direndahkan gitu loh, karena teologi yang didasarkan atas teologi sentimen gitu. Pokoknya yang mirip-mirip Katolik dihapus semua gitu. Pada telur Paskah melok-melok Katolik. Makanya sekarang yang namanya teologi mental gitu itu sudah ditinggalkan. Itu teologi kebencian. Salah itu salah, brengsek itu ya brengsek, pekok ya tetap pekok walaupun itu kita sendiri. Ini namanya kejujuran. Kalau seagama tidak mengajarkan kejujuran, kapan lagi kita bicara jujur? Kalau kita berdiri seperti ini, kita tidak akan bisa jadi bangsa yang maju. Fakta ini kemudian dikembangkan. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Itu bukti bahwa Yesus itu anak tunggal. Maria tidak memiliki anak lain setelah Yesus. Saksinya sekarang adalah Golden Gate, pintu gerbang emas di Yerusalem, yang sampai sekarang tertutup, tidak dibuka. Dalam nubuatan Yehezkiel dan tulisan-tulisan para rabi dikatakan, pintu gerbang kemuliaan di mana Raja Kemuliaan melewat, dan hanya untuk dia pintu itu tidak dibuka selama-lamanya. Ditafsirkan oleh teks-teks Kristen purba, itulah rahim Maria yang tidak melahirkan orang lain kecuali Yesus. Dan di bawah pintu gerbang emas di Yerusalem, Anda tanya,
kepada setiap orang Israel yang Kristen atau yang Muslim, kenapa di pintu gerbang emas ini kok ditutup, tidak dibuka sampai sekarang? Dan biasanya orang-orang tradisional akan menjawab, itu akan dibuka pada hari kiamat. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini saya tidak lagi membahas ulang apa yang menjadi pemikiran, pendapat dari Pendeta Gilbert Lumoindong, Pendeta Ezra Soru, Romo Alphonse Kolo, dan juga penjelasan dari Dr. Bambang Norsena. Tinggal sekarang ini saya ingin memberikan saran dan masukan kepada Bapak Ibu Saudara, kiranya berkenan memberikan komentar-komentar yang membangun, yang semakin mencerahkan kita semua. Memang dalam konteks apa yang saya tunjukkan ini, jelas mereka memiliki pandangan yang berbeda. Pendeta Gilbert Lumoindong dan Pendeta Ezra Soru berbeda pengertian pemahaman mereka dengan Romo Alphonse Kolo dan Dr. Bambang Norsena. Yang sangat unik dan menarik adalah mereka selalu mendasarkan argumentasinya tetap bertitik tolak dari Alkitab. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika tadi kita melihat penjelasan Pendeta Gilbert dan juga Pendeta Ezra Soru, juga mereka bertitik tolak dari Alkitab. Demikian juga dengan Romo Alphonse Kolo, bertitik tolak membangun argumentasinya dari Alkitab. Sumbernya sama, sama-sama Alkitab, tetapi kesimpulan atau konklusinya berbeda. Ini merupakan sesuatu yang unik dan menarik untuk kita telaah lebih jauh, lebih dalam, sehingga membawa eksplorasi Alkitab yang semakin mendalam bagi kita masing-masing. Dalam konteks ini saya tidak akan memberikan konklusi atau kesimpulan, tapi saya hanya ingin mendorong dan memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan komentar-komentar yang membangun, yang memiliki dasar dari Alkitab juga. Sehingga semakin luas, semakin mendalam, kita mengerti dan memahami keimanan Kristen, dan nanti akan muncul sebuah konklusi kesimpulan yang lebih komprehensif, yang lebih utuh, lebih lengkap, yang semakin mengokohkan, meneguhkan, menguatkan kita dalam mengimani doktrin ajaran yang benar, dan tentunya dengan interpretasi atau penafsiran Alkitab atau firman Tuhan yang benar pula. Tuhan Yesus memberkati. Amin.